Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sidang kasus penganiayaan oleh guru honorer Supriyani berlanjut di Pengadilan Negeri Andolo, Sulawesi Tenggara dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang ini terungkap perbedaan keterangan antara saksi-saksi dan bukti-bukti yang ditampilkan. Sebanyak 5 orang saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang keempat guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang ini dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, diantaranya 3 orang guru dan kedua orang tua korban. Dalam sidang tersebut, JPU juga terlihat membawa alat bukti berupa sapu ijuk serta baju yang diduga dipakai korban. Dari hasil kesaksian guru diketahui, Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap siswanya. Berdasarkan BAP polisi, insiden tersebut terjadi sekitar pukul 10, namun di waktu tersebut seluruh siswa sudah dinyatakan pulang. Keterangan para saksi juga berbeda dengan keterangan anak yang sebelumnya menjadi saksi. Yang ditanyakan tadi misalnya apakah ada kejadian pemukulan di jam, kan keterangan anak kan kemarin berbeda-beda, ada yang bilang pemukulan jam 8.30, ada yang tidak tahu jamnya, ada yang bilang jam 10, itu kami sudah konfirmasi semua, bahwa untuk yang jam 8.30, Ibu Lilis masih di dalam ruangan dan tidak ada kejadian apa-apa. Kemudian untuk keterangan bilang jam 10, sesuai dengan dakwaan dengan ada satu keterangan anak, jam 10 Ibu Lilis mengatakan bahwa jam 10 itu sudah pulang semua anak, karena memang jadwal pulangnya anak SD itu jam 10 ya. Sebelumnya majelis hakim menolak eksepsi kuasa hukum guru SD di Baito Supriyani. Dalam sidang pembuktian selanjutnya, JPU akan menghadirkan 3 saksi anak dan 5 saksi dewasa. Selama proses persidangan yang melibatkan saksi anak, sidang akan digelar secara tertutup. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin Ayus melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Supriyani menemukan kejanggalan dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap korban. Kejanggalan itu terungkap dari saksi yang menyampaikan keterangan berbeda pada sidang Selasa kemarin. Sidang lanjutan kasus guru honorer SD Negeri 3 Baito Konawe Selatan Supriyani memasuki agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Andolo Selasa 29 Oktober 2024, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 3 dari 8 orang saksi. Namun 3 dari orang saksi tersebut mereka menyampaikan keterangan berbeda. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan dalam pemeriksaan di depan hakim yang berlangsung tertutup, korban D menyatakan pemukulan terjadi pukul 8.30 pagi. Bukan 10 pagi sebagaimana tertulis BAP kepolisian. Kuasa hukum Supriyani juga melihat kejanggalan terkait keterangan 3 saksi tersebut. Tadi terungkap fakta bahwa katanya Dalva dipukul itu lagi dalam posisi berdiri kan, posisi berdiri, di depannya ada meja dan di belakangnya ada kursi kan. Nah kursi itu setinggi bahu kalau dia duduk, jadi kalau dia berdiri, kursi itu tentu menutupi pahanya ya. Ada tadi anak yang terakhir siapa mengatakan dipukul dari atas tapi dia pelan saja. Nah katanya posisinya dari atas dia memukul, kalau pakai gagang sapu kan miring itu, miring toh. Nah kalau mengenai bagian tubuh berarti pasti lukanya atau jejaknya miring. Ya, semua keterangan dari saksi anak semua tidak benar. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, didakwa melakukan penganiayaan terhadap siswanya yang juga anak polisi oleh Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Namun hingga saat ini terduga pelaku tidak mengakui tindakan penganiayaan terhadap muridnya yang masih duduk di kelas 2 sekolah dasar. Dari Konawe Selatan, Muhtarudin Ayus melaporkan. Kebakaran sebuah rumah di Durensawit, Jakarta Timur diduga terjadi akibat korsleting listrik. Sesaat lagi tetaplah di Ayus Sore.